Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammad bin Abdillah salawatullahi alaihi wa salamuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما أبدا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. Jemaah kaum muslimin wal muslimat, al hadirin wal hadirat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Kembali kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Pada malam hari ini, di tengah derasnya guyuran hujan di luar sana, Allah Subhanahu wa ta'ala masih istiqamahkan kepada kita semua untuk hadir dan duduk di majlis-majlis ilmu. Semoga kita semua insyaallah ta'ala menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan surganya dikarenakan kecintaan mereka terhadap ilmu, kecintaan mereka kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat keselamatan, nikmat kebebasan, dan nikmat kemerdekaan dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua adalah hamba-hamba Allah yang selalu dan senantiasa mensyukuri nikmat pemberian Allah, dan kita dijauhkan dari sifat kufur apalagi ingkar terhadap nikmat pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam, tidak lupa kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salawat yang kita bacakan, salawat yang kita kumandangkan, salawat yang kita lantunkan, salawat yang kita lafazkan menjadi bukti pertanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi di hari kiamat kelak. Wabil khusus jamaah Masjid Masyiatah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemudahan untuk bertemu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagaimana judul yang telah kita sepakati yang akan kita dudukkan pada malam hari ini, yang akan kita kaji, yang akan kita bahas pada malam hari ini, tentang dahsyatnya neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang ngerinya siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang bagaimana luar biasanya ketika Allah murka kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan neraka untuk mereka-mereka yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mereka-mereka yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah utus Nabi, Allah telah utus Rasul untuk memberikan kepada mereka peringatan, akan tetapi mereka bermain-main, berleha-leha, bersantai-santai, bahkan menyepelekan syariat Allah yang telah datang kepada mereka. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan kaum-kaum yang dibinasakan Allah sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terjadi pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya tertarik? Kenapa saya terpanggil untuk mendudukkan perkara tentang neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah? Pertanyaannya, kenapa? Limadha?
Kenapa saya tertarik untuk mendudukkan tentang neraka Allah Subhanahu wa taala? Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan betapa menyedihkannya nasib para penghuni neraka nantinya di yaumul qiyamah. Mereka tersiksa, mereka menyesal, mereka meratap, menangis, bahkan di antara tangisan serta ratapan mereka, ya Rab, syarab, isqina, ya Rab, syarab. Wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, wahai sembahan kami, berikan kami minum, kami haus ya Rabb, kami haus ya Rabb. Allah berikan kepada mereka minum, yang minum tadi terbuat dari air yang mendidih, yang merontokkan kerongkongan mereka. Coba kita lihat firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-Waqi'ah. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana nasib-nasib yang akan didapati oleh mereka-mereka yang mendapatkan catatan amal mereka dari tangan-tangan kiri mereka. Wa ashabus shimal ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wala karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'azim wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhama a inna lamab'uthun aw aba'una al-awwalun qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum thumma innakum ayyuhad dallunal mukadzibun la'akiluna min syajarin min zaqqum famali'una minhal butun fasharibuna 'alaihi minal hamim fasharibuna syurbal him hadza nuzuluhum yaumaddin. Kita masuk kepada isi kengerian neraka tersebut. Mudah-mudahan kita tak termasuk orang-orang yang mendapatkan catatan amal daripada tangan kiri mereka. Wa amman utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah khudhuhu faghulluh, kata Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Haqqah juz 29. Ada 5 buah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendefinisikan secara spesifik bagaimana keras, bagaimana dahsyatnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim, Abi Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Al-Bazzar, Al-Hakim dan Ahmad ibn Hanbal dalam Al-Musnad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan, "Inna ahwana ahlin nari 'adzaban rajulun yudha' tahta qadamaihi damratan min nar fayumli minhuma dimaghuh." Azab yang paling ringan, jamaah. Azab yang paling ringan yang Allah berikan kepada penduduk neraka, diletakkan 2 bara api. 2 bara api, jamaah. Bukan apinya, bara api diletakkan di bawah kedua telapak kakinya yang menjadikan otaknya menggelegak dan mendidih. Hadis pertama. Hadis kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dan juga disyarahkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari bi syarhi Sahih Al-Bukhari. Al-Imam Ibnu Hajar mensyarahkan
memperjelas lagi hadits Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadits Nabi yang mana Nabi mengatakan, yang mana Nabi mensifatkan gigi penduduk neraka itu besarnya sebesar gunung Uhud. Haditsnya sahih, Pak. Gigi penduduk neraka itu besarnya sebesar gunung Uhud. Buka nanti kitab Fathul Bari yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sebesar gunung Uhud. Kita yang pernah pergi haji, yang pernah pergi umrah, mungkin kita dapat mengukur berapa panjang, berapa lebar, berapa tinggi yang ada pada sebuah gunung Uhud. Lebih kurang seperti itu, Pak, besar gigi penduduk neraka. Tolong hafalkan. Yang berikutnya dijelaskan, pundak kanan ke pundak kiri lebarnya sepanjang 3 bulan perjalanan. Pundak kanan ke pundak kiri. Bapak ibu start berjalan dari Masjid Masyitah ini selama 3 bulan tak henti-henti. Selama 3 bulan lamanya, kira-kira perjalanan kita tersebut sampai mana, Pak? Kita start perjalanan kita tadi itu, safar kita bukan pakai mobil, bukan pakai motor, bukan pakai pesawat, jalan kaki. Kita start perjalanan kita, safar kita tadi itu, kita mulai dari Masjid Masyitah. Selama 3 bulan tak berhenti-henti kita berjalan. Seperti itulah lebih kurang lebarnya pundak daripada penduduk neraka. Faham tuh? Faham? Gigi sebesar gunung Uhud. Pundak kanan ke pundak kiri lebarnya sepanjang 3 bulan perjalanan. Kembali kita ke hadits yang pertama. Jamaah, tolong perhatikan supaya ini menjadi cambuk untuk kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Tadi di hadits pertama, sama-sama kita bacakan, sama-sama kita sampaikan, sama-sama kita dengarkan bahwasanya azab yang paling ringan yang Allah berikan, siksaan yang paling ringan yang Allah berikan kepada penduduk neraka, diletakkan 2 bara api di bawah kedua telapak kakinya. Yang menggelgak apanya, Pak? Yang menggelgak apanya, Pak? Nah, sekarang logika kita manusia, ya, logika kita manusia. Tadi bara api tadi diletakkan di mana? Di telapak kaki. Antara telapak kaki ke kepala, mana lebih jauh antara telapak kaki ke kepala atau pundak kanan ke pundak kiri? Coba ukur. Mana yang lebih jauh jaraknya, pundak kanan ke pundak kiri atau telapak kaki ke kepala? Telapak kaki ke kepala. Sementara ini ke sini 3 bulan. Kalau ini ke sini, Allahul musta'an. Terbayang oleh kita tuh, Pak. Itu hadits yang kedua. Hadits yang ketiga, hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dikisahkan ketika itu, ya, dikisahkan ketika itu Nabi tengah berkumpul dengan para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in. Semoga Allah meridhai semua sahabat Nabi. Nabi tengah berkumpul dengan para sahabatnya. Tiba-tiba jamaah terdengar suara dentuman yang sangat keras sekali. Tuar. Nabi mendengarnya, sahabat Nabi pun juga mendengarnya. Jadi karena sama-sama mendengar, Nabi bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian dari manakah asal suara tersebut? Maka sahabat Nabi menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang paling mengetahui perkara tersebut. Maka Nabi mengatakan, Nabi menjawab, wahai para sahabatku, sungguhnya suara dentuman keras yang kalian dengar barusan adalah suara yang berasal dari sebuah batu yang dicampakkan dari atas neraka, baru sampai ke dasarnya setelah memakan waktu 70 tahun perjalanan. Dicampakkan batu dari atas neraka, Pak.
Jadi dentuman keras yang didengar oleh Nabi dan yang didengar oleh sahabat Nabi itu suara yang berasal dari neraka, dari sebuah batu dicampakkan dari atas, baru sampai ke dasarnya setelah memakan waktu 70 tahun perjalanan. Bapak start berjalan dari sini, dari Masjid Masyitah, selama 70 tahun tak berhenti-henti. Kira-kira perjalanan kita sampai mana tuh Pak? Sampai mana tuh Pak? Terbayang oleh kita betapa dalamnya neraka Allah? Terbayang oleh kita betapa dalamnya neraka Allah? Dalam neraka Allah jamaah, 70 tahun batu dicampakkan dari atas sampai ke dasar setelah memakan waktu 70 tahun perjalanan. Allahu Akbar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Sebelum saya lanjut kepada hadits yang keempat, tadi hadits yang ketiga, sebelum saya lanjut kepada hadits yang keempat, izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya lanjut, siapa di antara kita di sini yang telah mendapatkan stempel surga dari Allah? Angkat tangan. Siapa di antara kita di sini yang telah mendapatkan jaminan surga dari Allah? Angkat tangan Pak. Ada? Ada di antara kita di sini telah mendapatkan stempel surga dari Allah? Telah mendapatkan jaminan surga dari Allah? Kalau nggak ada Pak, kira-kira berpotensi nggak kita masuk neraka? Kalau nggak ada kita mendapatkan jaminan apa-apa, berpotensi nggak kita masuk neraka? Potensinya sangat besar sekali Ustaz. Ya, hatta sampai saya yang berceramah pada malam hari ini berpotensi besar masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kami Pak, para asatidzah, kami berharap doa daripada jamaah agar Allah meringankan hisab kami nantinya di hari kiamat. Terdapat dalam sebuah hadis. Sebelum kita lanjut kepada hadis yang keempat, saya sampaikan kepada jamaah, menjadi ustadz itu berat, menjadi imam itu berat. Jangan gampang-gampangan kita menjadi ustadz dan jangan gampang-gampangan kita menjadi imam. Ustadz, imam bukan ajang untuk mencari popularitas. Ustadz, imam bukan ajang untuk menunjukkan eksistensi kemampuan. Ustadz atau imam bukan ajang untuk menunjukkan kemampuan kepada orang lain. Tidak. Berat hisabnya nanti jadi hari kiamat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Saya berdiri Pak ya. Supaya semangat, supaya jemaahnya fokus, saya berdiri. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Muslim, Abi Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Al-Bazzar, Al-Hakim dan Ahmad ibn Hanbal dalam Al-Musnad, bahwasanya terdapat seseorang yang seseorang itu dikenal oleh penduduk neraka sebagai seorang ustadz, sebagai seorang imam. Terdapat seseorang di neraka Allah masyhur, terkenal sebagai seorang ulama, seorang qari, seorang imam, seorang ustadz, tapi di neraka Pak. Dia di neraka, ususnya terburai, ya, ususnya terburai, dan dia dalam keadaan memegang ususnya, dia mengelilingi neraka Allah, dikelilingnya neraka Allah Pak, dalam kondisi usus terburai, ya, dia kelilingi neraka Allah sebagaimana keledai mengelilingi penggilingan gandum, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu penduduk neraka bertanya-tanya, "Ai fulan, ma sya'nuk? Wahai fulan, apa urusanmu di sini? Bukankah ketika di dunia engkau menyuruh kami untuk senantiasa taat kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah?" Apa kata si ulama tadi itu Pak? Apa kata si imam tadi itu? Apa kata si tuan guru tadi itu? Apa kata si ustadz tadi itu? Benar, benar. Dulu di dunia aku memang perintahkan kalian untuk melakukan kebaikan, tapi aku orang yang paling terakhir mengerjakannya. Aku memang menyuruh kalian untuk meninggalkan kemaksiatan, tapi aku orang yang paling pertama mengerjakannya. Paham Pak? Jadi ustadz itu bukan profesi, bukan lahan basah untuk mengambil keuntungan. Tidak. Tidak ada.
generasi-generasi setelah sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai di generasi para salafus salih, para ulama salafus salih, ulama-ulama mutaqaddimin, ulama-ulama mutaakhirin, para immatul madzahib, tidak ada yang menjadikan dakwah sebagai profesi menjadi atau mencari keuntungan semata. Tidak ada, Pak. Mereka bekerja, mereka berwirausaha, mereka berdagang, dan mereka berniaga. Jadi banyak sekarang ini yang perlu kita renungkan. Jadi kaji itu, Pak, 5 ke kami, 1 ke Bapak. Hadis sebelum kami sampaikan, kami wajib mengamalkannya jamaah. Tentang neraka Allah, tentang zikir, tentang salawat, tentang surga, tentang haji, tentang umroh. Kami yang harus berada di garda terdepan untuk pertama mengerjakannya. Kita anjurkan jamaah bersedekah, sementara kita pelit terhadap harta kita. Kita anjurkan jamaah berkurban, sementara kita tak mau berkurban. Kita anjurkan jamaah untuk senantiasa menginfakkan harta-harta mereka, pergi haji kalau mampu, dan segala macamnya. Tapi kita orang yang paling terakhir mengerjakan ketaatan. Nasib ustadz mudah-mudahan bukan saya. Nasib imam mudah-mudahan bukan imam kita, bukan imam-imam yang lain. Nasib tuan guru, mudah-mudahan bukan tuan-tuan guru kita yang kita kenal. Nasib para ulama, nasib para kiai, yang ketika ketaatan itu porsinya untuk orang, bukan untuk dia. Maksiat porsinya untuk dia, bukan untuk orang. Ketaatan dia yang paling terakhir mengerjakannya. Kemaksiatan dia yang paling pertama melakukannya. Bapak pernah lihat keledai diikat dengan sebuah tali, nanti digantungkan semacam kayu, dia keliling. Kalau di sini kerbau, Pak, keliling untuk menghaluskan penggilingan gandum. Begitulah, Pak, ulama atau kiai itu memutari neraka sampai semua penduduk neraka itu terheran-heran. Ai fulan, masya'nu. Nah, itu yang ketiga. Siapa di antara kita di sini yang telah mendapatkan jaminan surga dari Allah? Tidak ada, jamaah. Siapa di antara kita di sini telah mendapatkan stempel surga dari Allah? Tidak ada, jemaah. Tidak ada. Sampai dengan saya berceramah pada malam hari ini tak mendapatkan jaminan apa-apa. Umar bin Khattab dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang mana 10 sahabat Nabi yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antaranya adalah Umar bin Khattab. Bisa-bisanya Umar bin Khattab itu berkata, Pak, seandainya ada seruan, seandainya ada suara dari langit yang berkata semua manusia di atas permukaan bumi ini masuk surga kecuali 1 orang, bisa jadi yang 1 orang itu adalah Umar. Padahal telah sampai ke telinganya, dia termasuk sahabat yang dijamin surga oleh Allah. Masih hidup, Pak. Dia termasuk sahabat yang dijamin surga oleh Allah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bisa-bisanya Umar berkata, kalau seandainya ada suara yang berseru di langit yang mengatakan seluruh manusia di atas permukaan bumi ini masuk ke dalam surga kecuali 1 orang, bisa jadi yang 1 orang itu adalah Umar. Umar bin Khattab itu punya kebiasaan, Pak, membakar ujung jarinya di atas kobaran api seraya berkata, wahai Umar, berapa lama engkau dapat bertahan dari panasnya api ini? Ini baru api dunia, belum lagi api akhirat. Dibakarnya, Pak. Wahai Umar, wahai khalifah kaum muslimin, wahai orang yang kuat, wahai orang yang tegas, wahai orang yang beribawa, wahai diri-diri yang rapuh, berapa lama engkau dapat bertahan dari panasnya api ini? Berapa lama, wahai Umar? Padahal telah sampai kepadanya berita bahwasanya Umar bin Khattab salah satu di antara penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jelas dan pasti tempatnya di surga. Kalau ada orang mengaku beragama Islam tapi mengatakan Nabi tak dijamin masuk surga, diragukan keislamannya, Pak. Ini saya pernah pula mendengar sebuah tayangan yang mengatakan tokoh cendekiawan muslim, Pak. Entah dia, kalau dibilang tak paham hadis, dia ulama, dia ahli tafsir. Dikatakan bahwasanya Nabi tak dijamin masuk surga. Ini batal keislamannya seperti ini, batal keimanannya. Orang ini berbahaya. Intinya apa? Kaum muslimin, umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW memiliki keyakinan bahwasanya tempat Nabi pasti di dalam surga Allah SWT. Pasti. Dengan kesepakatan
dengan kesepakatan dan dengan dalil-dalil yang ada yang disepakati oleh jumhurul ulama, jumhurul fuqaha. Tidak ada khilaf di antara mereka. Yang khilaf itu, Pak, saya katakan itu menyimpang dan keluar daripada Islam. Nabi Muhammad SAW pasti tempatnya di surga. Nabi Muhammad SAW manusia terbaik sepanjang sejarah kehidupan manusia. Dari Nabi Adam sampai akhir zaman, Nabi Muhammad yang terbaik di antara yang ada. Terbaik dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia. Malam-malam Nabi, apakah Nabi isi dengan tidur? Nah, tolong jawab. Malam-malam Nabi, apakah Nabi isi dengan tidur? Apa kata Aisyah? Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, sampai basah jenggot Nabi, Pak. Apa kata Sayyidah Aisyah? Sampai bengkak tumit Nabi. Saking lamanya Nabi berdiri, bengkak tumit Nabi, basah jenggot Nabi dengan air mata. Malam-malam Nabi diisi dengan qiyamul lail. Siang-siang Nabi diisi dengan puasa dan tilawatul Quran. Nabi dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Coba kita lihat contoh yang diberikan Nabi kepada kita dalam hal ubudiyah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita contoh. Nabi saja semangat ibadahnya, Pak. Nabi saja nggak pernah absen qiyamul lailnya. Nabi saja aktif berpuasa sunnah. Nabi saja bersedekah. Nabi saja berjihad, berinfak dan melakukan amaliyah-amaliyah lainnya. Kita umatnya yang nggak dijamin masuk surga, yang kita nggak tahu kemana nantinya kita akan berlabuh, ke surgakah atau ke nerakakah. Kita berleha-leha, bersantai-santai, seakan-akan hidup kita ini panjang. Kalau nggak hari ini, besok. Kalau nggak besok, lusa. Kalau nggak lusa, minggu depan. Kalau nggak minggu depan, bulan depan. Kalau nggak bulan depan, tahun depan. Kalau nggak tahun depan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai seterusnya. Kita pasti akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak tahu berapa kali malaikat maut mengintai kita dalam sehari? Bapak tahu berapa kali malaikat maut mengintai kita dalam sehari? Tahu? 70 kali, Pak. 70 kali kita diintai oleh malaikat maut. Ambil, kata Allah, diambil. Nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan. Walaupun kita berada di benteng yang kokoh sekalipun, dijaga ketat oleh para tentara-tentara elit. Ketika kematian datang, ketika ajal datang, disitulah penyesalan datang bagi orang-orang yang durhaka. Dan disitulah kemenangan datang bagi orang-orang yang taat. Jadi oleh karena itu, kalau kita nggak mendapatkan jaminan apa-apa, tingkatkan iman kita, tingkatkan takwa kita, tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadits yang keempat. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi, dan juga terdapat dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi, dan juga terdapat dalam kitab Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, Pak, dicampakkan batu dari neraka sebesar biji sawi. Tahu sawi? Tahu berapa besar bijinya? Kira-kira dapat memperkirakan? Oke lah, nggak usah biji sawi lah, biji kurma, tahu? Oke, seandainya, saya bukan mengganti atau mengotak-atik hadits ya, Pak. Saya mencontohkan secara bahasa kita. Hadits dalam tekstual hadits tertulis di situ biji sawi. Nah, di sini karena kita banyak yang nggak tahu berapa besarnya biji sawi, saya contohkan biji kurma. Karena biji kurma lebih besar daripada biji sawi kalau tak salah. Kalau tak salah, seandainya batu dari neraka dicampakkan ke atas permukaan bumi ini sebesar biji sawi atau sebesar biji kurma, lebih kurang, ke atas permukaan bumi ini, niscaya penduduk yang tinggal di ufuk timur dan penduduk yang tinggal di ufuk barat pasti akan merasakan panasnya. Sebesar apa tadi, Pak? Kalau Allah jatuhkan batu ke diri kita sebesar Masjid Masyitoh ini, kira-kira bagaimana tuh, Pak? Sebesar biji sawi saja, penduduk yang tinggal di ufuk timur, penduduk yang tinggal di ufuk barat merasakan panasnya. Semuanya, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan ternak, manusia yang tinggal di situ merasakan panasnya.
Kalau seandainya batu dari neraka sebesar masjid Masyitah dicampakkan ke diri kita tunggal, berapa ribu kali lipat panas itu, Pak? Terbayang tuh? Hadits keempat, hadits kelima. Hadits kelima. Sebenarnya ada sekitar 128 hadits yang saya hafal. Tak mungkin kita jabarkan satu persatu pada malam hari ini. Waktu kita terbatas. Saya ambil 5 tentang kengerian neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadits kelima. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana Nabi bersabda, isi sabdanya adalah, seandainya, kata Nabi, dikumpulkan seluruh air mata penyesalan dari penduduk neraka, seandainya dikumpulkan air mata penyesalan dari seluruh penduduk neraka, niscaya kapal-kapal bisa berlayar di atasnya. Niscaya kapal-kapal bisa berlayar di atasnya. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, selamatkan kami dari neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami jamaah Masjid Masyitah dari neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami dari neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami dari pedihnya siksaan-Mu ya Rabb. Ya Allah, selamatkan kami dari keganasan daripada neraka-Mu ya Allah. Kepada Engkau-lah kami berlindung ya Allah. Kepada Engkau-lah kami meminta pertolongan ya Rabb. Seandainya dikumpulkan air mata penyesalan yang terdapat pada penduduk neraka, maka niscaya kapal-kapal bisa berlayar di atasnya. 5 buah hadits Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukup bagi kita pada malam hari ini, Pak, untuk kita merenung. Untuk kita merenung. Sampai dengan detik ini, sampai dengan hari ini, apa yang telah kita kerjakan? Apa yang telah kita lakukan? Apa yang telah kita laksanakan? Apakah kita mengerjakan amal-amal surga atau kita mengerjakan amal-amal neraka? Kita yang tahu, Pak. Sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini, apa yang kita kerjakan kita yang tahu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Takwa adalah sebaik-baik bekal. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beruntung. Bapak bisa memilih kemana nantinya Bapak akan berlabuh. Kalau Bapak ingin ke surga Allah, perbanyak istighfar. Kalau Bapak ingin mendapatkan rahmat serta ampunan Allah, perbanyak istighfar. Karena rahmat Allah akan mengalahkan murkanya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika la mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Sayyidul istighfar. Perbanyak istighfar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik sepanjang sejarah kehidupan manusia, istighfarnya Pak 100 kali sehari. Apa kata Nabi? Istaghfiru fa inni astaghfirullah fil yaumi atamarrah. Minta ampunlah kalian kepada Allah. Beristighfarlah kalian kepada Allah. Sungguhnya aku, kata Nabi, minta ampun kepada Allah 100 kali sehari. Nabi, Pak, 100 kali sehari. Kita kering, Pak. Isinya dusta, khianat, ghibah, namimah, gunjing, dan segala macamnya. Sementara kita tahu dan kita sadar kematian itu datang mendadak, tanpa pamit dan tanpa permisi, tanpa memandang usia dan tanpa memandang keadaan. Mau kita sehat, mau kita sakit, ketika dijemput ya dijemput. Apa persiapan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang telah kita siapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka oleh karena itu, persiapkanlah diri kita sebaik mungkin. Perbanyaklah bekal dan perbanyaklah diri dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada 5 hadits Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang menceritakan tentang kengerian neraka Allah Subhanahu wa taala, yang menyisahkan, yang menyampaikan kepada kita tentang dahsyatnya neraka Allah Subhanahu wa taala, ada 10 penyebab terbesar masuk nerakanya seorang hamba. Bapak harus hafal itu. 10 penyebab terbesar masuk nerakanya seorang hamba.
Kalau ada di antara kita melakukan di antara yang 10 tadi itu, berarti kita telah memboking suatu kamar di dalam neraka Allah. 10 penyebab terbesar, 10 penyebab utama masuk nerakanya seorang hamba. Masih ada waktu? Masih bisa 10 kita kaji pada malam hari ini? 5 menit. Penyebab terbesar pertama masuk nerakanya seorang hamba adalah al-isyraku billah. Menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah katakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innasyirka la dzulmun 'adzim. Dan dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Syirik adalah puncak daripada puncak-puncak dosa yang ada. Syirik menyekutukan Allah secara ucapan, secara perbuatan, dan secara keyakinan. Kadang-kadang Pak kita nggak sadar, kita berbuat syirik secara ucapan, secara perbuatan, dan secara keyakinan. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, sekarang saya tanya seperti ini pertanyaannya. Kalau gagak bertengger di atap rumah, tanda apa Pak? Kalau gagak bertengger di atap rumah, tanda apa? Tanda apa? Yang masyhur, yang terkenal, pemahaman keyakinan yang diadopsi oleh masyarakat kita, gagak bertengger di atap rumah, biasanya keyakinan mereka itu tanda apa? Kematian. Apa hubungan kematian dengan gagak? Syirik gak nih? Kalau gatal-gatal telapak tangan, tanda apa Bu? Kalau gerak-gerak alis mata, kalau jatuh foto di dinding, di kampung saya Pak, di kampung saya ada kebiasaan kalau bangun rumah harus potong ayam, tebarkan darahnya sekitar rumah. Apa hubungan darah ayam dengan rumah Pak? Ada pula keyakinan kalau lewat nanti di jembatan ini, di tempat ini, jangan lupa hidupkan klakson 3 kali. Siapa yang kita klakson? Kalau yang kita klakson tadi itu adalah orang yang dia satu jalur dengan kita, takutnya dia mengantuk, kita klakson supaya dia tak masuk ke jalur kita, atau dia tak menabrak kita, atau karena nggak ada kaca yang bisa membuktikan dia ada di situ, kita klakson, kita menunjukkan kita ada, mungkin ini boleh, ada alasan. Ini tidak apa, nanti kalau lewat jembatan Rumbai, Leton, jangan lupa klakson, hormati penunggu di sana, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanti kalau lewat kelok 9, jangan lupa klakson nanti sampai kelok ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya pernah dengar dulu pada kawan-kawan, teman-teman, nanti kalau lewat bagi warga Sumbar, saya minta maaf, bukan untuk membunuh karakter tradisi suatu daerah, tapi ini karena berkaitan dengan keyakinan, maka perlu saya luruskan. Pernah saya mendengar sebuah mitos yang berkembang, kalau lewat di pohon beringin dekat simpang Piladang, hidupkan klakson 3 kali. Bapak tahu, selepas Payakumbuh sedikit, nanti ada simpang Piladang, arah ke Batu Sangkar, nanti turunnya ke Ombilin, bisa ke Padang Panjang, bisa ke Solo, bisa ke Lan Panjang. Nanti di dekat dengan simpang Piladang itu, nanti kita akan temukan beringin tua, yang akarnya itu sudah menjalar kemana-mana. Nah, nanti kalau lewat ke situ, jangan lupa hidupkan klakson 3 kali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa yang kita klakson Pak? Jadi gunanya kita membaca doa Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbil ghafur rahim. Kita keluar rumah Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Doa yang diajarkan Nabi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kemana fungsi doa itu? Untuk apa Nabi mengajarkan doa? Supaya kita minta perlindungan kepada Allah. 5 kali sehari kita baca Pak ketika kita sholat. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Nah, syirik secara ucapan, syirik secara perbuatan, syirik secara keyakinan. Di tengah kita ada juga mitos yang berkembang, kalau nikah itu cari hari baik, karena ada hari yang tak baik. Semenjak kapan Nabi katakan hari itu ada yang baik, ada yang tidak baik?
Semua hari baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang baik, yang paling terbaik adalah hari Sayyidul Ayyam. Jelas dalilnya. Ada lagi mitos di kampung kami itu, Pak, kalau suku ini menikah dengan suku ini, atau kalau suku itu melangsungkan pernikahan, pasti turun hujan. Setidaknya kalau nggak turun hujan, rinai-rinai. Siapa yang menurunkan hujan? Siapa yang menghentikan hujan? Siapa yang membuat kemarau? Siapa yang mendatangkan mudarat? Siapa yang mendatangkan manfaat? Artinya apa? Semua daya dan semua upaya kita serahkan kepada Allahu Rabbul Alamin. Jadi syirik ini, Pak, masalah sepele yang disepelekan oleh banyak orang. Padahal penyebab terbesar pertama masuk nerakanya seorang hamba adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Hantu-hantu, Pak, coba tengok. Negara yang paling banyak hantunya negara apa, Pak? Negara yang paling banyak hantunya negara apa, Bu? Di Arab nggak ada pocong, Bu. Di Arab nggak ada kuntilanak, Pak. Di Arab nggak ada tuyul, Pak. Di Arab itu namanya jin, semuanya jin. Di Indonesia ada tuyul, ada wewe gombel, ada pocong, ada kuntilanak. Kalau boleh saya bertanya kepada adinda kita ini, ya, yang pakai kacamata, yang ganteng nih, yang manis nih, ya. Kuntilanak itu seperti apa bentuknya, Dinda? Ya. Seperti apa bentuknya? Pakai bikini atau pakai jubah putih? Nggak, yang Dinda lihat, yang Dinda dengar apa? Seperti apa bentuknya? Pakai tank top, pakai bikini atau pakai jubah putih? Bapak lah. Pakai apa, Pak? Jubah putih. Rambutnya panjang, pendek atau pakai poni? Bapak tahu di mana? Pernah lihat? Lihatnya di mana? TV. Korban tuyul, Pak. Kecil, pakai pampers atau pakai celana? Botak atau pakai rambut? Dah pernah lihat? Lihatnya di mana? TV ikut andil dalam membodohkan generasi umat Islam. Kita nggak tahu tuyul seperti apa bentuknya, tapi kita bisa mendefinisikannya. Kok bisa? Kita nggak tahu bentuk kuntilanak seperti apa, tapi kita bisa mendefinisikannya. Kita nggak tahu bentuk pocong seperti apa, tapi kita bisa mendefinisikannya. Kita belum pernah lihat, tapi kita bisa mendefinisikannya, bisa menciri-cirikannya. Ini suatu pembodohan turun-temurun yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam agar mereka meninggalkan agama Islam secara perlahan. Ketika mereka menggadaikan rasa takut mereka kepada selain Allah. Anak-anak kecil sekarang, Pak, coba suruh ke WC, takut. Suruh ambil uduk, takut. Pergi beli gula ke kedai, takut. Pergi beli pulsa ke kedai, takut. Takut apa? Takut hantu, Mak. Hantu yang mana, Nak? Di situ gelap. Di situ tuh takutnya nanti diganggu ini, ganggu itu, dan segala macamnya. Dulu, Pak, waktu kita kecil-kecil dulu. Dah habis waktunya. Boleh saya sambung sedikit? Waktu kita kecil-kecil dulu, termasuk saya. Kita pulang dari surau, pulang mengaji di TPA atau MDA di surau, ya, pulang kita sesak buang air kecil. Ada nggak di antara kita waktu pulang dari surau itu, pulang mengaji itu, sesak buang air kecil, menepi di tabek, menepi di pohon, tuh pipis di situ atau buang air kecil di situ, seraya berkata, tuh Mbah numpang kencing, Mbah. Ada tuh kita di situ. Ada tuh kita di situ, Pak. Ada tuh kita di situ, Bu. Sama siapa kita pamit? Nah, dari ucapan yang belum kita pahami seutuhnya menjadi sebuah keyakinan. Yang keyakinan itu tumbuh sedikit demi sedikit yang merongrong tauhid kita, yang merongrong akidah kita, yang sehingganya kita semakin tersesat. Kemana implementasi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, ya Allah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta dan memohon pertolongan. Bohong kita, Pak, nggak bisa kita buktikan. Kenapa? Ucapan kita masih takut kepada selain Allah. Perbuatan kita masih takut kepada selain Allah. Keyakinan kita masih takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Pengkajian tentang tauhid itu masih sangat panjang sekali. Pengkajian tentang syirik itu masih sangat panjang sekali. Setelah ini kita akan mengupas tuntas tentang masalah palasik, jimat-jimat, tentang masalah zodiak-zodiak, ya, seperti Cancer, Taurus dan segala macamnya. Karena waktu telah habis, insya Allah kalau masih diundang kita akan bahas. Insya Allah. Insya Allah. Kalau masih diundang saya akan datang insya Allah dan akan kita lanjutkan pembahasan. Karena pembahasan tentang kesyirikan masih sangat panjang untuk kita dudukkan, masih sangat panjang untuk kita bahas, dan masih sangat panjang untuk kita ketahui supaya kita tak terjebak dalam kesyirikan ucapan, dalam kesyirikan perbuatan, dan dalam kesyirikan keyakinan. Semoga kita tidak dimasukkan Allah ke dalam neraka gara-gara kita tergelincir pada bab kesyirikan yang menjadikan kita kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan tauhid kita. Berbicara masalah tauhid bukan berbicara tentang perasaan, berbicara tentang keselamatan. Ketika kita menduakan Allah dalam ucapan, perbuatan, dan keyakinan, maka disitulah malapetaka besar akan datang menghampiri kita. Sama saja kita telah memboking sebuah kamar di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau pernah terlakukan oleh kita, terkerjakan oleh kita pada masa-masa yang lampau, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencampakkan semua keyakinan-keyakinan yang merusak tersebut, yang merusak tauhid kita dan akidah kita yang lurus, akidah kita yang benar, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.